Ada lagi tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi di bahasan pertama Ustadz bilang tadi seluruh ilmu amalan yang tidak datang dari Nabi maka tertolak. Maka tertolak. Ya. Amalan yang dikerjakan tidak dasar ilmu tertolak. Terus? Nah, tolong ke depan Tat. Kalau ini kan waktunya udah mepet Tat. Bahas masalah sholat Tat. Takutnya ilmu saya ini nggak datang dari Nabi. Jadi sia-sia. Kita ya. Simple. Nah, waktunya ini. Kalau kita ini bermakmum kepada orang yang pernah punya silsilah keilmuan kepada gurunya ke gurunya, maka itu sholatnya sudah dianggap punya mata rantai. Jadi istilahnya tuh begini, amalan ini tidak sampai kepada kita tanpa guru, harus pakai guru. Nah, kalau ada amalan tidak disertai dengan guru, maka amalannya itu putus. Ini tidak pakai ilmu. Nah, kalau kita ini dari kecil pernah mengaji di kampung dan gurunya itu pasti belajar kepada gurunya mbah-mbahnya di atas. Ini juga sudah masuk situ. Cuman perlu perbaharuan, perlu perlengkapan. Maka ini penyempurnaan saja. Jadi malam ngaji-ngaji setiap bulan sekali ini penyempurnaan. Maka semakin sempurna. Jadi kesimpulan, sholat kita itu sudah sesuai dengan ilmunya. Maka ada rukuknya, ada sujudnya. Kalau tidak sesuai dengan ilmunya, tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, atau tidak ada wudhunya, atau wudhu sudah kentut, sholat itu tidak sesuai dengan ilmu. Jadi contohnya amalan tidak sesuai dengan ilmu sehingga ditolak. Contohnya dia sholat, kemudian di tengah-tengah sholat kentut, gitu. Nah, dia tetap sholat, padahal wudhunya sudah batal, maka ditolak. Namanya ketika kemudian setelah salam, assalamualaikum, Bapak tadi kentut ya? Iya, kenapa? Batal sholat Bapak. Kalau Allah nak sholat tidak. Itu dikentut, kalau Allah mau menerima, Allah terima. Emangnya kamu terima? Nah, ini namanya orang tidak berilmu. Nah, perkara-perkara seperti itu urusan yang jelas, jeliyun, kata para ulama, jeliyun, perkara-perkara jelas. Dia orang kentut, sholat kentut, itu walaupun tidak pernah belajar di pesantren, ngerti, pasti batal sholatnya. Nah, ini ada orang tetap sholat, berarti sangat nggak ngertinya. Sehingga ini perlu belajar supaya. Contohnya di antaranya. Itu kedepannya tolong dari gerak sholat kan. Iya. Dapat takutnya. Iya. Siapa yang malah? Nanti kan ada urutannya. Nah, ini sekarang kan masih menyampaikan tentang ilmu. Rencana ke depan. Ini kan waktunya tidak tutup. Ini kan rencananya sebulan sekali. Nanti kalau dirasa perlu tambahin waktunya apa sebulan 2 kali. Tinggal nanti menyesuaikan waktunya biar dibagi-bagi. Karena badannya cuma satu, pengen ada di mana-mana tapi tidak bisa merubah. Kalau bisa merubah badan langsung jadi 10 sana-sana. Apa nak tanya lagi? Iya, ada lagi mau tanya. Menyambungnya tak? Nyambung. YouTube terburu dah. YouTube itu informasi yang baik. Maka bisa dikatakan berguru kalau kita ini kenal, atau ia bisa dikatakan berguru. Cuman tanda petiknya kalau sampai kita ini keliru, maka berguru kepada guru yang keliru. Untuk itu kalau di YouTube misalnya kita mau mendengarkan, nanti minta konfirmasi, di YouTube itu ada Ustadz ini, gimana menurut Ustadz? Nah, ada Ustadz Abdul Somad misalnya, ada Ustadz Adi Hidayat. Jadi ada referensinya dulu, baru kita itu guru.
Jadi YouTube itu juga guru. Boleh berguru. Boleh. Tapi Kak, jangan ditelan mentah-mentah. Nah, karena guru yang sebenarnya itu adalah orang yang kita belajar kemudian bisa bertanya langsung. Belajar dan bisa bertanya langsung. Kalau tidak bisa bertanya langsung, maka kita harus minta referensi dulu kepada orang yang ngerti dengan orang yang kita dengar itu. Ini menurut Ustadz gimana? Oh, menurut misalnya Ustadz Abdul Somad misalnya. Oh, bagus. Sehingga boleh kita ikuti. Kalau referensinya tidak, maka tidak. Karena kita ini di YouTube itu ada istilahnya, ada kanan, ada kiri. Makna kanan baik, makna kiri tidak baik. Ada informasinya itu informasi baik, informasi buruk. Contoh misalnya jamaah tabligh. Contoh apa? Jamaah tabligh. Kalau kita nanya di YouTube bagaimana hukum jamaah tabligh, itu jawabannya ada dua. Ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan itu yang bisa menjelaskan, yang kiri itu yang menuduh. Dia tidak paham jamaah tabligh itu apa? Jamaah tabligh itu kumpulan orang ngajak kebaikan, ngajak sholat. Tabligh itu menyampaikan. Ada orang dikatakan sesat karena nyembah kuburan. Itu dituduhnya begitu. Contoh lagi misalnya, bagaimana ayah Nabi dan ibu Nabi, apakah di surga atau di neraka? Nanti buka di YouTube itu. Nanti keluar nanti jawabannya. Kalau Firanda itu dia mengatakan bahwa ibu dan ayah Nabi di neraka. Itu Firanda. Maka jangan didengar kalau mengatakan begitu. Ayah dan ibu Nabi di surga. Kata Al-Imam Al-Ash'ari. Fa'ammal imamul ash'ariyya la musbitun najatahu manason bimuhkami tibyani. Ayah dan ibu Nabi itu di surga walaupun dia kafir. Kenapa kafir kok? Karena ayah dan ibu Nabi hidup di masa kosongnya Nabi, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi masa jahiliyah, zaman fitrah. Sehingga orang yang hidup di zaman kosongnya Nabi ini semua dianggap selamat karena dakwah belum sampai. Maka sama halnya orang yang hidup di tengah hutan tidak pernah mendengar nasihat kebaikan, agama tak pernah sampai ke dia sehingga hidupnya seperti orang hutan, masuk surga dia. Jadi jangan sampai mengikuti yang mengatakan ayah Nabi di neraka kayak Firanda itu. Ikutilah jalan yang berpendapat. Nah, yang bisa memilah-milih itu ya orang yang tahu dengan hukum, maka harus bertanya dulu. Nanti kalau tidak, itu ada keterangannya di YouTube itu bahwa ayah dan ibu Nabi itu di neraka. Nah, itu bahaya itu. Nah, itu bagian dari contoh gitu. Contoh bahwa ya internet, YouTube itu mau tanya apa saja di sana dijawab, tetapi hasil benar tidaknya menurut kita nggak tahu, ya tinggal baca baik. Nah, karena kita nggak punya dasar, maka kalau kita baca di situ jangan ditelan mentah-mentah. Misalnya di sana mau tanya bagaimana hukumnya doa bersama, hukumnya tahlilan, katanya. Bagaimana hukumnya tahlilan? Nanti ada yang mengatakan sunnah, bagus. Ada yang mengatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Bahaya ini kalau ngikuti yang ini. Masa tahlilan la ilaha illallah sesat masuk neraka? Yang ini yang benar. Sehingga ada yang mengikuti yang ini, akhirnya menuduh tahlilan itu bid'ah, sesat. Sehingga tidak mau tahlilan. Ini keliru, yang ini keliru. Yang benar yang ini. Nih, kalau kita yang tidak punya dasar, mana yang benar ini? Maka nanti kebaca yang ini, akhirnya tersesat. Alhamdulillah.
Ada lagi? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ustadz Soleh Iya, benar. dengan pengurus Masjid An-Nur Hikmah, yaitu yang diketuai oleh Pak Cipto, dan yang saya hormati Dr. Darmaji. Yang saya ingin tanyakan, namun sebelumnya saya mohon maaf, beribu maaf kepada jamaah sekalian, wabil khusus dengan Ustadz Soleh. Karena yang saya tanyakan ini di luar tema yang sudah kita bahas. Oleh karena kita sholat itu kan kita menyembah Allah dan Rasulnya. Nah, untuk kita menyembah Allah dan mengenal Rasulnya, itu bagaimana cara untuk kita mengenal Allah itu. Itu yang saya kepengen. Jadi makna mengenal Allah itu tahu Allah. Caranya dengan mengenal sifat-sifat Allah. Contohnya Allah wujud, Allah itu ada. Nah, makna Allah itu ada bukan harus bisa kita lihat wujudnya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tetapi keberadaan Allah itu bisa dibuktikan dengan tanda bahwa Allah itu ada, adanya makhluk, adanya kita. Kita ini makhluk diciptakan. Allah itu Khalik yang menciptakan. Jadi Allah itu Khalik yang menciptakan, kemudian yang diciptakan namanya makhluk. Maka makhluk ini adalah tanda adanya Allah. Sebagaimana ketika kita melihat ada bekas telapak, ada bekas kaki kuda, maka kita yakin bahwa ada kuda lewat di sini. Nah, tidak mungkin ada bekas kuda kalau tidak ada kuda lewat di sini. Contohnya begitu. Nah, maka makhluk ini semua mulai dari langit beserta isinya, bumi beserta isinya, ikan-ikan dan semuanya ini adalah makhluk, adalah tanda bahwa adanya Allah. Dialah Khalik. Maka mengenal Allah dengan mengenal sifat Allah. Nah, ini maknanya cara mengenal Allah. Bahwasanya Allah itu ada, buktinya adanya makhluk ini. Termasuk saya ini diciptakan oleh Allah. Maka Allah itu ada. Kalau ditanya, kalau Allah itu ada, kenapa tidak bisa dilihat? Kenapa tidak bisa dilihat? Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk, kita bisa melihat makhluk. Karena makhluk itu berwujud, berbentuk. Kalau Allah tidak berbentuk, seperti kita. Kalau Allah itu berbentuk seperti kita, maka itu bukan Allah. Bukan Tuhan. Loh, berarti tidak bisa dilihat? Iya, nggak bisa dilihat. Loh, kalau nggak bisa dilihat, kok bisa ada? Tidak semua perkara yang tidak bisa dilihat terus dikatakan tidak ada. Ada perkara yang kita tidak pernah melihat, tapi perkara itu ada. Apa itu? Kentut. Kentut lagi ini. Kentut itu ada. Tapi kita nggak pernah melihat. Nah, itu urusan belum sampai kepada Tuhan. Baru di antara makhluk perkara yang tidak bisa dilihat, tapi itu ada. Seperti angin. Angin itu nggak bisa dilihat, termasuk angin kentut kan tadi kan. Kentut bisa jadi contoh. Atau otak.
Kita nggak pernah melihat otak. Jadi kalau kita mau beriman kepada perkara yang kelihatan, kalau kelihatan terus tidak ada, maka berarti kamu nggak punya otak.